Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du yang kami hormati kader-kader pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karo yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kita kembali melanjutkan pertemuan kita, kajian kita berkaitan dengan masalah kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan kajian kita ini menambah bekal kepada kita semua di dalam kegiatan Muhammadiyah. Yang lalu kita sudah membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini sayang dari fokusnya ada wayat yang kurang yang enggak terlihat entah kemana ya. Yang lalu kita sudah bahas poin 1 dan poin 2. Nah, hari ini kita membahas poin yang kemarin ada beberapa pertanyaan ya. Ini adalah tentang masalah poin 3 dan 4. Nah, ini kita bahas serius, ini kajian serius ini ya. Sebab ini berkaitan dengan paham agamanya Muhammadiyah ya. Nah, paham yang ketiga itu atau keyakinan yang ketiga itu berbunyi Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini poin yang ketiga. Yang keempat, Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, bidang akhlak, dan bidang ibadah serta muamalah duniawiyah. Kita sekarang ini fokus kepada cara pahamnya beragamanya Muhammadiyah. Ya. Tadi ini Muhammadiyah itu ketika beragama, ya, cara dia beragama itu, cara pandang dia beragama itu, landasannya itu, dasarnya itu dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Al-Quran dan Sunnah tentu warga Muhammadiyah, kata Muhammadiyah paham itu apa itu Al-Quran, ya kan? Apa itu Al-Quran? Kitab suci wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Itu yang namanya kitab suci atau Al-Quran. Dari A sampai Z itu redaksinya itu datang dari Allah. Itu bedanya. Jadi Al-Quran itu kata-katanya, huruf-hurufnya itu semua dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi kalau misalnya ayat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, itu semua redaksinya itu dari Allah. Itu namanya Allah. Tidak ada redaksi manusia di situ. Walaupun Allah mencantumkan perkataan-perkataan manusia, ya kan? Ya. Misalnya perkataan Nabi Musa, misalnya perkataan Nabi Isa, misalnya itu ada. Tapi kalimatnya itu, redaksi kalimatnya itu dari Allah. Ini yang harus kita pahami ya. Waktu Al-Quran itu terlindungi dia. Jadi kitab yang sudah berjalan sudah berapa tahun itu Al-Quran usianya? 1400 lebih. Tapi tidak pernah tetap terjaga. Ya, tetap terjaga. Tidak ada kitab ciptaan manusia yang terjaga dalam ini. Ada kitab manusia terakhir dirubah, diperbaiki, ya kan itu kan? Kayak undang-undang dasar ya kan? Dia diperbaiki, dirubah lagi kan itu kan? Diamandemen dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu terjaga, ya, terjaga. Nah itu Al-Quran. Kalau misalnya As-Sunnah atau hadis apa itu?
Itu perkataan, perbuatan, tindak tanduk Rasul. Ini dia hadis. Jadi hadis itu kalau misalnya ada orang berbuat, dia diam, itu sudah dikategorikan hadis. Perkataan hadis. Perbuatan Rasul. Nah, sehingga hadis ini pun harus diseleksi betul-betul. Sebab ada orang ingin menukar-nukangi agama ini, akhirnya membuat hadis palsu. Nah, itu dia yang diselewengkannya hadis itu. Atau dia memunculkan hadis, seakan-akan itu hadis. Nah, tapi hebatnya Islam, ini hebatnya Islam. Walaupun bukan zaman digital, kan itu kan. Hebatnya hadis itu, perkataan Rasul itu tersalin dia. Ya. Jadi apa namanya istilahnya? Jejak digital Rasul, itu ya, jejak digital dari ingatan-ingatan para sahabat itu terlacak dengan baik. Tersambung dia, istilahnya tersambung dia. Ya, untuk dia bukan bakal hadis tapi bisa memahami itu, ya. Si A mengatakan kepada Rasul, ya. Si A mengatakan bahwa Rasul begini. Datang si B, kata si A, Rasul mengatakan begini. Datang si C dari si B, bahwa si A mengatakan bahwa Rasul begini. Sampai ke Z, itu terdata dengan baik, terdeteksi dengan baik. Jadi kalau bahasa sekarang, jejak digital yang jelas. Jadi kalau ada hadis yang tidak benar, itu akan apa? Terputus dia. Agar dia terputus dia. Ya. Jadi hadis palsu itu akan dia tersambung dia ke Rasul. Jadi memang ini salah satu sebuah keunggulan umat Islam menjaga perkataan Rasul ini. Ya. Dia tersaring betul tersaring. Jadi ketika orang mengatakan tentang perkataan Rasul, dia akan mengatakan si A dari si B, dari si C, dari si D dan bahwa Rasul begini. Nah, itu sambung ya. Jadi kalau misalnya ada 100 orang bicara seperti itu, pasti ada titik temunya. Tidak orang satu, orang dua, orang tiga ngomongin 100 orang tentang sebuah hadis, ya, yang semua sudah mengatakan aku mendengar dari ini, semua di sana akan tersambung pada satu titik ini. Tersambung ya. Oh, ini hadisnya adalah benar. Nah, jadi Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini model paham. Jadi Muhammadiyah itu dalam beragama, dalam segala berkaitan dengan agama, dia akan mengacu, akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ini berbeda. Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Ingat ya, Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Mazhab dalam arti ini, ada salah satu saya. Mazhab dalam arti tidak bermazhab Syafi'i, tidak bermazhab Hambali, tidak bermazhab Hanafi. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada macam NU misalnya atau Al-Wasliyah, itu bermazhab Syafi'i. Jadi artinya dalam beragama dia memahami fikih dan sebagainya, dia menyerahkan pemahaman agama itu menurut mazhab Syafi'i. Itu namanya dia bermazhab Syafi'i. Muhammadiyah tidak. Dia tidak mazhab Syafi'i, dia tidak Hambali dan sebagainya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Muhammadiyah itu memahami agama ini? Nah, kan itu kan. Apa tidak mengikuti para ulama-ulama? Jelas mengikuti para ulama. Tapi Islam mazhab yang mengikuti imam yang kenapa? Tidak. Ya. Tapi kalau misalnya kan Muhammadiyah kan tidak mungkin bisa menerima langsung hadis itu dari Rasul. Tidak mungkin ya, tidak mungkin.
Tapi dia juga menerima daripada ulama-ulama yang menurunkan atau yang menerangkan tentang seputar masalah hadis. Nah, ulama ini banyak. Mana kira-kira yang cocok menurut Muhammadiyah, pemikiran Muhammadiyah dengan dasar yang kuat, itulah yang dipilihnya. Maka kadang-kadang dalam sebuah kasus fikih misalnya cenderung ke Syafi'i misalnya. Pada pemahaman masalah yang lain mungkin cenderung pada Hambali misalnya. Bisa saja. Muhammad itu mengkoreksi dia mana kira-kira yang sangat mendekati semacam kekuatan untuk bersikap. Itulah Muhammadiyah. Ya. Jadi dilihatnya mana yang memiliki dasar yang sangat kuat. Tentu berkaitan dengan masalah berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari sinilah sebagai warga Muhammadiyah, ya, berkaitan dengan masalah fikih misalnya, berkaitan masalah sikap beragama misalnya, ya harus memang mengikuti bagaimana pendapat Muhammadiyah. Lewat apa? Lewat majlis tarjihnya. Nah, sikap ada kasus tertentu misalnya, contoh misalnya di kasus bagaimana sikap Muhammadiyah beribadah di masa pandemi misalnya, kan itu kan? Maka sebelum jamaah itu misalnya bingung, maka majlis tarjih itu membahas bagaimana tata cara sholat di masa pandemi. Itu dibahas di majlis tarjih, dibahas. Maka keluarlah keputusan bagaimana cara sholatnya. Boleh direnggangkan, boleh pakai masker, boleh tidak bersalaman. Itu diputuskan oleh majlis tarjih. Pertanyaannya, apakah pendapat tarjih ini bisa disepakati oleh pendapat atau kelompok Islam yang lain? Belum tentu. Belum tentu. Tapi sebagai Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam, dia sudah berpikir, ya, dicari dasar dan dipelajarinya, dikumpulkan para ulama, ya kan, bagaimana sikap Muhammadiyah dalam beragama ketika masa pandemi. Nah, inilah keputusannya. Nah, ingat, ketika ini diputuskan sebagai warga Muhammadiyah, sami'na wa ata'na. Nah, ini dia. Kalau ini diputuskan, khususnya sebagai pimpinan, namanya musyawarah misalnya, walaupun barang tidak sepakat apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah tentang misalnya ibadah di masa pandemi, sikap pribadi itu juga setuju, itu tak boleh kita ini salah, ini nggak bisa. Ilmu kita mungkin masih kurang, ya. Mungkin pendapat kita mungkin kuat, mungkin versi ini misalnya. Tapi sebagai lembaga keagamaan Muhammadiyah itu harus memang dia membuat sebuah sikap beribadah. Suka tidak suka, ini harus diikuti. Ini yang penting di dalam Muhammadiyah. Kalau misalnya tadi nggak suka boleh tidak suka secara pribadi. Tapi ketika misalnya menyampaikan kepada warga Muhammadiyah, nggak bisa kita katakan, ini cara paham Muhammadiyah ini salah ini di masa pandemi. Mana ada sholat direkam kasarnya, tidak sah ini, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Ya. Sebagai pimpinan, apalagi sebagai pendai Muhammadiyah, tidak bisa. Waktu kemarin Ustaz kecewa kalau dia menyampaikan bahwa Ustaz malah mengatakan tidak sah sholat pakai masker misalnya. Tidak boleh gitu. Nah, ini dia. Tapi kalau secara pribadi monggo silakan. Wah, ini tidak boleh ada bagi. Boleh amal sendiri aja, apa? Tapi secara pribadi ya. Tapi ketika disampaikan ke umat, ke jamaah keluarga Muhammadiyah, bertentangan dengan paham agama Muhammadiyah, tidak boleh.
gini sikap ya, sikapnya. Maka oleh sebab itu, kalau misalnya nih kita mengaji nih ya, saya mengaji. Kalau ada misalnya pandangan-pandangan fikih tertentu misalnya yang agak apa namanya, agak ragu, hari ini gampang sebenarnya. Search ke Google. Cara sholat menurut Muhammadiyah akan muncullah keputusan tentang masalah tarjih Muhammadiyah tentang masalah. Saja pas muncul. Macam kemarin mama ya, misalnya ya, sholat posisi kaki, ya ada mengatakan lebih sunnahnya dalam dirapatkan. Betulkah demikian? Saja ke Google. Cara sujud posisi kaki menurut tarjih Muhammadiyah. Search Google, bacakan ketemu jawaban. Apa kata Muhammadiyah? Nah, sejak kita apa? Itu dia. Oh, kata Muhammadiyah, tidak masalah. Mau renggang, mau dirapat, tidak ada masalah. Tidak ada posisi itu lebih sunnah. Nah, kira begitu. Oh iya. Ini contoh. Nah, oleh sebab itu ibadah kita harusnya mengacu kepada pendapatnya Muhammadiyah. Dan ingat, pendapat Muhammadiyah itu pendapat yang dirembukkan oleh para ulama-ulama Muhammadiyah. Bukan satu orang, tapi dirembukkan dia. Oh, ini ada kasus. Ayo kita buka buku. Buka buku para ulama. Oh, gini. Simpulkan. Nah, gitu kita Muhammadiyah. Ada yang lebih lagi yang kita pahami bahwa setiap keputusan tarjih Muhammadiyah itu berkaitan dengan masalah agama. Muhammadiyah tidak mengatakan ini yang paling benar dan yang lain salah juga. Jadi Muhammadiyah itu bersikap dia toleransi. Jadi macam misalnya keputusan tentang ibadah di masa pandemi, Muhammadiyah tidak mengatakan ini yang paling tepat, yang lain salah. Muhammad tidak mengatakan yang lain salah. Tapi sikap Muhammadiyah ini dia. Ini semuanya. Muhammadiyah ketika sholat tidak pakai usolli. Kenapa? Sederhana aja. Berdasarkan hadis Rasul tidak pernah berniat dengan usolli, fardu zuhri dan sebagainya. Boleh cek. Tapi orang yang pakai usolli yang mau silakan. Muhammadiyah tidak mengatakan itu salah. Tapi ketika ditanya kenapa Muhammadiyah tidak pakai usolli, jelas dasarnya cuma satu. Rasul tidak memakai usolli, titik, sudah selesai. Apakah yang pakai usolli salah? Muhammadiyah tidak mau menyalahkan. Tapi kalau katakan Rasul tidak memakai usolli, titik. Jadi ini ibadahnya Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada persoalan masalah agama, kembalilah kepada keputusan tarjih Muhammadiyah. Oh, kita nggak ada buku lagi, gampang, share. Tinggal punya kuota saja, tinggal share saja. Segala persoalan akan terjawab di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Memang sikap ini kan harus dimiliki oleh para pimpinan Muhammadiyah, para dai Muhammadiyah. Kami di lapangan, ya, atau macam di Medan misalnya, ya ada juga memang kadang-kadang sikap yang ditunjukkan oleh para ustadz atau ustadz Muhammadiyah itu yang kadang-kadang tidak setuju atau salah atau tidak sesuai dengan keputusan. Masih ada orang Muhammadiyah misalnya Ustaz Muhammadiyah mengatakan bahwa tak sah sholat kalau direnggang. Masih ada. Ya masih ada. Dan itu sikap yang salah sebenarnya. Jadi Muhammadiyah memang mengajak kita ketika beragama itu dengan dasar yang kuat. Nah, bisa begitu lagi. Dengan dasar yang kuat. Ya, dengan hadis yang sahih begitu. Sebab itu kalau misalnya di Muhammadiyah itu kalau misalnya ditanya tentang misalnya diskusi tentang keagamaan, ya Muhammadiyah itu ya ringan saja.
acuannya ya Rasul. Oh gitu dia. Dan kemudian di Muhammadiyah itu, kalau kita lihat di apa namanya, di paham yang ketiga itu, hanya paling penting dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ini dia. Jadi dengan pikiran, contoh begini kasus. Ada yang berpaham wajib misalnya isbah. Tahu isbah? Isbah itu kaki harus sampai dalam mata. Ada hadisnya, ada hadisnya. Tapi Muhammadiyah berpikir melihat karena ketika itu diuraikan isbah itu ada yang namanya asbabul wurud. Asbabul wurud artinya alasan kenapa Nabi mengatakan itu. Ternyata dalam keterangan lain itu di sana ada kesombongan. Ternyata rupanya karakter orang-orang Arab itu kalau dia sombong dapat dilihat dari cara dia berpakaian, yang diantaranya berpakaian sampai mengaisyakan terlalu panjang sampai menyapu-nyapu jalan. Nah itu dia. Nah tapi kalau ada orang paham misalnya beberapa paham yang apa, dia ambil hadis itu patok mati. Kalau kamu misalnya celana atau sarung yang sampai ke bawah itu akan mengantarkan kamu ke neraka, itu harus memang ada. Itu betul. Tapi dengan catatan kalau ada nilai kesombongan itu. Maka itu Muhammadiyah tidak populer dengan isbah. Tapi kalau ada yang orang memakai isbah, tidak masalah, silakan. Tapi di kalangan Muhammadiyah tidak mengatakan harus isbah. Mau pakai isbah silakan, mau tidak juga silakan, mau pakai jenggot silakan, mau tidak juga silakan, mau pakai baju gamis silakan, mau pakai baju batik silakan. Muhammadiyah tidak melihat baju gamis itu lebih sunnah dibandingkan dengan baju batik. Orang pakai jenggot itu lebih sunnah dibandingkan dengan tidak pakai jenggot. Muhammadiyah tak ada. Mau pakai jenggot silakan, mau pakai isbah silakan, mau pakai gamis. Muhammad tidak mencela. Itu silakan menurut saya. Itu pandangan. Nah setelah itu saya sebagai kader-kader muda Muhammadiyah khususnya tentang umpama agama ini, memang ini harus selektif. Sebab kita juga tidak memungkiri bahwa kadang-kadang kader-kader muda Muhammadiyah ini kan punya apa istilahnya? Bukan makan, apa namanya? Fans dengan misalnya Ustaz Basalamah misalnya, fans dengan Ustaz Ali Hidayat misalnya, fans dengan Ustaz apa lagi? Abdul Somad misalnya, itu ada seperti itu, ya. Nah, tapi siapapun salah. Tapi yang penting, mari kita mengajar. Terima kasih. Tapi yang penting kita tetap mencobalah. Silakan nanti mencoba untuk mencek, ya, karena nanti dimudahkan dengan Google itu. Ceklah di Google. Bagaimana sikap Muhammadiyah berada? Itu pasti clear, ya, pasti clear. Jadi tidak bingung. Ya. Sebab ada lagi memang di mana-mana termasuk di banyak pemuda ya, baik di Medan maupun di Binjai, seperti di Binjai belakang itu kan paham-paham apa namanya gairah-gairah pemuda itu dengan bersemangat beragama itu, dia lebih cenderung nanti ke Salafi, ya, ke Salafi. Bisa kita lihat dari mana? Pakaian, tata cara sholat, merapatkan saf itu dengan melengketkan kaki, ya kan? Itu kan kalau misalnya begitu kita, itu artinya kita sudah terkontaminasi atau kita terpengaruh dengan pikiran-pikiran mungkin ya orang-orang Basalamah atau Salafi. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya gampang kalau melihat misalnya apa namanya, kita ini kan biasa kan ada ustaz yang begitu fans kita ya, sehingga tata caranya itu kita ikuti. Tapi ingat, sebagai warga Muhammadiyah, tata cara beribadah itu adalah berdasarkan
pandangan Muhammadiyah. Maka oleh sebab itu harus terlihat sekarang. Dan tidak mudah, tidak susah untuk melihat bagaimana sikap Muhammadiyah dalam berbagai fikih misalnya. Tinggal share saja, tinggal klik aja di Google, pasti akan terjadi. Ya. Nah ini barangkali kajian kita punya waktu 15 lagi untuk kita memperdalam. Silakan ditanya, silakan saja biar kita terkait dengan masalah paham agama Muhammadiyah ini. Sebab ini memang intinya pemahaman kita untuk memahami pemahaman agama menurut Muhammadiyah. Dan ini sesuatu yang harus kita pahami, harus kita kuasai sebagai pimpinan Muhammadiyah. Ini barangkali Ustaz Arab banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan asli yang kemarin itu, ya Muhammadiyah tidak ada mazhab ya. Tapi kalau misalnya mazhab dalam arti mengikuti jalan memahami hadis ya. Jadi jangan ya. Kalau menurut Sa'didah itu mazhab itu manhaba ilaih ya. Jalan menuju itu. Ya kalau misalnya kita Muhammadiyah melihat tentang hadis misalnya kan nggak mungkin langsung ke Rasul, nggak mungkin. Tapi dia melewati jalan-jalan itu. Nah jalan-jalan itu disebut dengan mazhab. Tapi mazhab kalau misalnya mazhab itu seperti pemahaman mazhabnya Hambali itu enggak. Mazhab Syafi'i itu enggak. Jadi kalau misalnya kalau kita bermadzhab Syafi'i itu artinya segala keputusan fikih kita bersandarkan kepada pahamnya Syafi'i. Nah, contoh kalau Imam Syafi'i itu misalnya kalau bersentuh dengan perempuan batal sholat, malah kalau tidak salah pun suami istri pun kalau bersentuhan dianggap batal, bersalah ya. Nah, itu dia. Jadi segala bentuk pemahaman fikih kita bersandar kepada mazhab kalau kita bermazhab. Jadi Muhammadiyah tidak bermazhab. Terus yang terakhir, apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah ini tidak patok mati. Ya, tidak patok mati. Artinya apa? Bisa saja nanti berubah. Bisa berubah. Contoh yang ada perubahan. Dulu Muhammadiyah itu memfatwakan suara perempuan itu haram. Kan memang ada kan? Kan memang ada. Maka dulu awal-awalnya itu Muhammadiyah melarang perempuan itu berbicara di hadapan laki-laki. Ya, itu dia. Ternyata setelah dilakukan terjadi perubahan. Dulu Muhammadiyah pernah memfatwakan memasang foto kiai agama dalam di rumah itu haram hukumnya. Kenapa? Takut nanti disakralkan, disyiritkan. Ayat ini perubahan. Mengingat kalau Muhammad sudah paham, makin sudah bagus, maka fatwa itu dicabut. Nah, ketika dicabut, sampai sekarang tidak ada. Saya tidak pernah melihat warga Muhammadiyah itu memajang foto Ahmad Dahlan. Tidak ada. Nah, itu dia. Jadi, itu contoh beberapa contoh kasus. Nah, ini barangkali silakan kita berdiskusi. Jadi kita pertajam biar kalian paham tentang bagaimana kita bermuamalah ini dalam memahami agama Islam ini. Ini demikian saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.